Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terima kasih untuk pertemuan kita malam ini, dan terimalah salam dari kami HKBP Kernolong yang senantiasa bersama-sama dengan saudara di dalam firman Tuhan melalui renungan malam Salam. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua anugerah-Mu yang menyertai kami sepanjang hari ini hingga di malam yang gelap ini. Sebelum kami beristirahat, kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang mengajar kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kita untuk malam ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, dan ayat pembimbing adalah ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Saya baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Mazmur adalah sebuah kitab yang penuh dengan pengajaran, syarat dengan perbandingan, dan penuh dengan segala macam ajakan yang menarik yang lahir dari pengalaman hidup, perenungan tentang apa yang terjadi dan segala persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pemazmur, kehidupan ini adalah perjalanan panjang yang senantiasa harus dipahami, dimengerti, yang akan berakhir pada masanya. Tetapi melalui pengalaman dan perenungan, pemazmur membuat suatu pernyataan yang luar biasa melalui kesaksiannya yang menjadi renungan untuk kita malam ini. Tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ini mengajak kita untuk memahami beberapa hal. Yang pertama, bahwa manusia tidak dapat dibandingkan dengan Allah, sebab Allah sendirilah yang pencipta, yang berarti bahwa manusia itu adalah ciptaan dan buatan tangan Tuhan. Itu artinya saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang mampu berkata bahwa dia tidak berasal dari Allah dan dia tidak terikat dengan Allah. Sebab menurut iman percaya kita bahwa kita adalah buatan tangan Tuhan. Yang kedua, bahwa manusia belum memahami Tuhan sepenuhnya. Itu artinya kita punya keterbatasan, terbatas memahami kehendak Allah, terbatas memahami seluruh apa yang Tuhan rencanakan, terbatas dengan segala macam yang Tuhan akan sediakan bagi kehidupan kita. Tetapi kita lebih bersyukur bahwa sebagian dari rencana Allah itu adalah untuk keselamatan dunia melalui Yesus Kristus. Karena itu, karena kita terbatas, baiklah kita harus dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan kita, mengarahkan pikiran, mengarahkan kemampuan untuk mengerti dari rencana Tuhan yang tak terbatas itu, agar apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita menjadi hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kelak. Kemudian bahwa manusia tidak punya hak atas nyawanya, atau tidak ada seorang pun yang berkata dia dapat memperpanjang nyawanya atau memperpanjang nafasnya. Semuanya akan berakhir. Itu artinya saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa kita juga
tidak berhak atas kehidupan kita, sebab nafas kehidupan kita itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu tidak ada yang bisa mengganti atau yang bisa kita cari dari mana-mana. Atau kata pemazmur di sini, kita tebus dari siapapun. Itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Itulah pemberian yang abadi dari Tuhan untuk setiap orang. Karena itu saudara-saudara, ada yang perlu kita pahami untuk kita renungkan untuk malam ini. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bebas tanpa hubungan dengan orang lain. Kita adalah bagian dari orang-orang di sekitar kita. Itu yang makanya kita disebut kita adalah makhluk sosial. Kita mempunyai arti karena ada orang-orang di sekitar kita. Andai kata hanya kita yang hidup di dunia ini, betapa menyedihkan dunia ini. Kedua, tidak ada seorang pun yang mampu berkata dia tidak memerlukan orang lain. Dia bisa hidup sendiri. Saudara-saudara, pernyataan seperti itu adalah sangat keliru, karena kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh ciptaan. Tuhan memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati, untuk kesejahteraan kita bersama. Oleh karena itu, hidup kita adalah bagian dari kehidupan orang lain. Mari kita bersama-sama dan mari kita saling untuk memberi, untuk saling menyokong, saling mendorong untuk berbuat yang terbaik. Kita tidak bisa mengganti kehidupan kita ini. Kita tidak bisa menebus nyawa kita dari siapapun, sebab hanya Tuhan yang punya itu. Baiklah kehidupan kita, nafas kita yang berasal dari Tuhan selalu dikuasai Tuhan. Biarlah roh dan kuasa Tuhan yang senantiasa berkuasa atas hidup kita, agar kehidupan kita diarahkan kepada yang Tuhan inginkan, sejalan dan seturut dengan firman Tuhan. Hanya di dalam Yesus kita temukan itu, hanya di dalam Yesus kita memperoleh itu. Biarlah Tuhan yang membimbing kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Tuhan dari segala yang hidup, yang memberikan nafas kehidupan dan memberikan segala yang perlu bagi hidup kami. Malam ini ajar kami untuk mengertinya, bahwa kami adalah bagian yang tidak terpisahkan dari orang lain, dan hidup kami tidak ada yang bisa memberikan selain Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.